Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang depresiasi penurunan nilai. Materi ini saya sampaikan untuk mengampu mata kuliah Financial Accounting yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Subaidah M. Akwin. Depresiasi metode alokasi biaya. Penyusutan atau depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud menjadi biaya secara sistematis dan rasional terhadap periode yang diharapkan dapat manfaat penggunaan aset tersebut. Pengalokasian biaya aset berumur panjang, yaitu aset tetap sama dengan beban depresiasi dibagi penyusutan, kemudian tidak berwujud itu sama dengan biaya amortisasi, kemudian sumber daya mineral itu namanya depresi. Jadi ada tiga istilah. Jadi penyusutan untuk aset tetap itu namanya depresiasi atau penyusutan, kemudian untuk aktif tidak berwujud itu namanya amortisasi, kemudian sumber daya mineral seperti air, pasir, tanah, sebagainya yang bersumber dari alam itu namanya depresi. Jadi ada tiga istilah. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Tiga pertanyaan dasar. Yang pertama, dasar penyusutan apa yang digunakan, kemudian berapakah masa manfaat aset tersebut yang akan disusut, kemudian apa metode pembagian biaya yang terbaik. Nah, faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan ini original cost atau less residual value. Jadi seumumnya harga perolehannya adalah 10.000, kemudian nilai residunya atau nilai sisanya adalah sebesar 1.000. Berarti depresiasinya sebesar 9 juta. Jadi kalau harga perolehannya biayanya original costnya itu sebesar 10.000, kemudian nilai sisanya 1.000, kemudian maka depresiasinya adalah sebesar 9.000. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan itu adalah estimasi umur manfaat. Masa pakai sering berbeda dari umur fisik. Perubahan menghentikan aset karena dua alasan. Yang pertama itu karena faktor fisik, yang kedua faktor ekonomi. Kemudian ada metode penyusutan. Proses ini mengharuskan metode yang digunakan menjadi sistematis dan rasional. Metode yang digunakan meliputi metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi, kemudian metode garis lurus, dan yang ketiga mengurangi atau dipercepat metode pengisian. Ada jumlah angka tahun, kemudian ada saldo menurut. Tetapi biasanya yang banyak digunakan oleh perusahaan itu biasanya menggunakan metode garis lurus. Nah, contohnya metode aktivitas, ini contoh yang menggunakan metode aktivitas. Jadi cost of coin-nya 500, kemudian estimasinya adalah masanya adalah 5 tahun. Ini harga perolehannya 500.000, kemudian masa manfaatnya adalah 5 tahun, kemudian estimasi value-nya nilai sisanya 50 juta, kemudian produktivitas haulnya adalah 30.000 per jam. Jadi jika Stanley menggunakan crane selama 40 jam dari 4.000 jam pada tahun pertama, biaya penyusutan lanjutan sebagai berapa? Jadi di sini adalah cost residual value-nya, harga perolehan kalikan jam, kemudian dikurangi ini dibagi total estimate jamnya, estimasi jamnya berapa, kemudian kalikan itu sama dengan harga
jadi depresiasinya. Jadi di sini residual value-nya adalah sebesar 500, kemudian dikurangi 50 tahun untuk estimasi value-nya, kalikan 4.000 untuk pada tahun ini selama 4.000 jam dibagi 3 karena produktivitasnya adalah sebesar 30.000 jam. Jadi hasilnya depresiasinya sebesar 60.000. Kalau jika menggunakan garis lurus itu residual harga perolehan dikurangi nilai sisa, itu hasilnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur atau masa, hasilnya depresiasi. Jadi 500.000 dikurangi nilai sisanya berapa, kan nilai sisanya 50, kemudian dibagi 5 tahun karena ini jumlah tahunnya sama dengan 90. Kemudian untuk metode dipercepat seperti ini. Jadi fraksi penggunaan jumlahnya angka tahun sebagai 5, 4, 3, 2, 1. Nah dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 15 tahun penggunaan pada jumlah sisa tahun yang diperkirakan pada awal tahun. Jadi perhitungan itu jumlahnya n kurung buka n plus 1 dibagi 2, jadi 5, jadi 5 plus 2 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi ini angka tahun, jadi angka tahunnya berapa, jadi ini dihitung 15 tahun kan ya, jadi seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini tetap ini sama 450, ini dibagi 5, ini dibagi 15, jadi prediksinya seperti ini 450 dikalikan ini, jadi hasilnya ini. Jadi buku ini prediksinya, SP nya 450, ini kan dibagi pembagiannya ini 15 kali 12 kalikan 450, hasilnya ini. Kemudian hasilnya ini book value end of year nya, jadi 150 dikurang 300, 350 dikurang 120 dikurang 90 dan hasilnya ini. Kemudian metode dipercepat seperti ini. Metode selanjutnya menggunakan metode depresiasi presentasi, yaitu beberapa kelipatan metode garis lurus tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar pengikutan. Contohnya seperti ini hampir sama, ini menggunakan saldo menurun. Ya, 40%. Nih, jadi 20% kalikan 2 sama dengan 40%. Tinggal kalikan. Ini setiap tahunnya, ini diperhitungkan bukunya. Komponen depresiasi ini masalah khusus konsultan, bagaimana seharusnya perusahaan menghitung depresiasi untuk periode krusial, apakah depresiasi memberi penggantian aset, atau bagaimana seharusnya perusahaan menangani revisi dalam tingkat depresiasi. Bagaimana seharusnya perusahaan menghitung depresiasi untuk periode krusial. Perusahaan menentukan biaya pengusutan untuk tahun penuh dan kemudian perbaiki biaya pengusutan ini antara dua periode yang berlipat. Proses ini harus berlanjut sepanjang masa manfaat terakhir. Contohnya, Maraseti Corporation membeli mesin baru untuk proses perakitannya pada tanggal 1 Agustus 2015. Biaya mesin ini adalah 150. Perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 24.000 pada akhir masa pemakaiannya. Umurnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Jadi setiap akhir tahun namanya tetap 31 Desember. Terus itu contoh biaya penunjukan dengan metode berikut menggunakan garis lurus, kemudian metode aktivitas, jumlah angka tahun, dan saldo menurut berganda. Ya, contohnya seperti ini. Ini kalau menggunakan garis lurus, kemudian ini metode aktivitas, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun berganda. Nah,
Masalah khusus, apakah penyusunan memberikan penggantian aset tidak melibatkan, yang pertama itu tidak melibatkan kas luar. Dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan. Bagaimana seharusnya perusahaan menangani revisi dalam tingkat depresiasi? Itu diperuntukkan dalam periode sekarang dan perspektif, tidak ditangani secara retrospektif dan tidak dianggap kesalahan atau barang luar biasa. Merevisi tarif penyusutan. Jika ada revisian seperti ini, bagaimana jurnal untuk memperbaiki depresi tahun-tahun sebelumnya? Hitung biaya penyusutan tahun 2015. Jadi seperti ini perhitungannya pada tahun 2015. Ini nilai bukunya, nilai sisa, dasar penyusutan, kemudian sisa manfaatnya, kemudian penyusutan tahunannya, perhitungan beban penyusutan tahun 2015. Jurnalnya yang dibuat akan seperti ini. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 19.375 berdasarkan ini. Penurunan nilai, mengakui penurunan nilai. Aset berwujud berumur panjang mengalami penurunan nilai bila perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau dengan menjualnya. Secara tahunan perusahaan meninjau aset untuk indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan menghasilkan uang tunai melalui penggunaan penjualan. Jadi ini alur dari penurunan nilai. Ini contohnya ya, ilustrasinya seperti ini. Ini cara mengakuinya. Contohnya ilustrasinya. Ini penurunan nilai, jumlah tercatat seperti ini, 26 dikurangi 12 hasilnya 14.000. Hama menggunakan depresiasi seluruh sehari adalah depresiasinya 6 juta, jadi 26 dikurangi ini 2 juta dibagi 4, itu hasilnya 6 juta untuk mencatat depresiasi. Kemudian menetapkan bahwa jumlah yang dapat dikembalikan untuk aset ini pada tanggal 3 Desember 11 juta. Masa pakai peralatan yang tersisa setelah tanggal 31 adalah 2 tahun, jadi masih ada nilai sisanya. Ini ya contohnya ya, jadi bisa digambarkan ke ilustrasi yang tadi. Garing amonnya berapa, kemudian rekomendasi ilmunya berapa. Jadi di sini jurnalnya itu kerugian penurunan nilai pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Ini juga jurnalnya peralatan 26 dikurangi akumulasi penyusutan 15 juta, maka nilai tercatat 31 Desember 2016 sebesar 11 juta. Kemudian beban penyusutannya ini dicatat dalam membuat jurnalnya pada tahun 2017. Penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.500.000. Penurunan nilai aset yang harus dihindari, melaporkan aset yang mengalami gangguan pada nilai realisasi lebih rendah dari biaya atau nilai bersih. Kemudian tidak ada penyusutan atau amortisasi yang diambil atas aset yang dimiliki untuk dilepas pada periode yang dipegangnya. Dapat menuliskan atau menurunkan aset yang dimiliki untuk dilepas pada periode yang akan datang selama nilai tercatat setelah kenaikan tidak melebihi nilai tercatat aset sebelum terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai seperti ini. Ini adalah bagian penurunan nilai. Oke, demikian penyampaian materi kali ini tentang depresiasi dan penurunan nilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.